Mas, saksi yang dari PKB, Mas. Pak Ketua, sambil nunggu dari PKB, yang dari PDP juga boleh dicek. Dari Dari PDIP. ya, dari PDP. Iya, tadi ada tadi. Ada ya? Iya. Pak Sunamin nih. Nggak ada kan, cuma dua. Pak Sunamin ada. Cecep. Bukan. Faktanya yang ada di Pelanon, di lapangan. Bukan. Nomor 10. Sesuai nggak namanya? Ini PDIP lah ini ya. Mas coba dinaikkan, Mas. Naikkan, naik sebaliknya. Nah, ini. Ada. Terus. Cocok enggak ini tadi ya? Di berita acara kajian khusus ada nama Sunamin tadi. Sunamin, ya. Lain itu ada nomor 10. Nomor 10. Apa namanya? Di hasil belum kelihatan itu namanya siapa. Yang di hasil coba. Ya, izin menambahkan penjelasan, memang untuk yang pemungutan suara, Ya. saksi pemungutan suara sama saksi penghitungan suara itu berbeda. Ya, kan harinya berbeda. Ya, saya menyampaikan itu aja. Baik, terima kasih. Oh ya. Berarti yang kejadian khusus tadi sudah betul ya? Ya, ada nama Sunamin tadi. Ya, ada nama Sunamin dan satunya tadi nama siapa tadi? Yang Afnizal. Afnizal. Ibu, lanjut pembacaan ya. Untuk di hasil PPWP dan DPR. Izin. Bentar Mas, itu belum bisa dijelaskan itu tadi. Masalah selisih itu. Yang selisih 2 tadi, harus coba diulang lagi jelaskan, Itu Mas. bukan hanya sekedar selisih 2 Mas, izin. Tapi kemudian ada terkait dengan surat suara yang dimusnahkan itu gitu loh. Artinya kan klop surat suara yang dimusnahkan berdasarkan pengakuan PPLN dengan faktanya nanti. PKB. Atau kita break dulu aja lah ya. Kita break dulu saja kalau belum bisa dilanjutkan. Gitu ya. Yang mulia Pak Ketua, Ya. kami dari Hanura melihat bahwa dinamikanya dalam pleno ini kan cukup tajam, lebih mengarah kepada pencarian fakta material atas dugaan-dugaan peristiwa hukum yang terjadi. Karena itu agar pleno ini smooth, prinsipnya kalau di dalam pleno ini ada dugaan temuan, ada fakta yang bertentangan dengan berita acara yang ditandatangani oleh saksi, paslon dan partai, maka tentu itu menjadi dugaan temuan pelanggaran. Nah, forumnya atau tempatnya tidak bisa kita memastikan harus ada di sini. 335. Ya. Kalau memang itu menjadi ini, tentu dalam catatan keberatan, yang akhirnya selanjutnya tentu akan dilimpahkan kepada tim hukum masing-masing partai atau paslon untuk menjadi dikonstruksikan sebagai sebuah dalil bila mana ada peristiwa hukum. Nah, karena itu saran kami, kalau memang sudah tidak bisa berarti itu jadi temuan. Perbedaan kan? Sehingga ini bisa smooth. Sarannya itu saja, karena kalau kita menggali pasti. Tapi kalau dalam menggali itu diduga ini sebuah peristiwa hukum baik pidana maupun perdata, maka itu menjadi catatan internal kita untuk dilakukan upaya-upaya di dalam membela hak konstitusional partai dan paslon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak.
Izin Pak, Silakan. izin menambahkan. Makasih. Kami dari Partai Golkar melihat bahwa begitu alotnya pembahasan tentang PPLN Jeddah. Dari pagi sampai sekarang hampir jam 3.37 gitu ya. Menurut hemat saya, sambil PPLN Jeddah melengkapi dokumen-dokumen yang diminta tadi, ya semaksimal mungkin. Menurut hemat saya, PPLN Jeddah kita skor dulu, kita pindah kepada PPLN yang lain. Ini pendapat saya. Nanti kalau seumpamanya PPLN Jeddah sudah dapat melengkapi apa-apa yang tadi diminta oleh rekan-rekan saksi, kita akan mulai lagi. Ya, supaya tidak kita masih banyak PPLN yang lain menunggu antri, ya, ada yang pesawat kejar pesawat dan lain gitu kan ya. Jadi sementara PPLN Jeddah melengkapi dokumen-dokumen yang tadi ditanyakan, barangkali masih bisa dilengkapi, kita masuk kepada PPLN yang lain. Itu saran saya. Kasih. Oke. Izin pimpinan pendapat. Izin. Iya. Saya dari Partai Gerindra melihat sebenarnya dalam proses perjalanan tadi terkait pembahasan masalah tadi itu sebenarnya sudah terungkap beberapa alasan kenapa terjadinya proses sedemikian rupa. Bahwasanya pihak PPLN juga telah berusaha dengan memfilter beberapa kegiatan biar tidak bertumpuk tadi. Kami anggap upaya itu sangatlah baik. Tapi di sisi lain terkait yang selisih tadi dipersiapkan, maka saya berkesimpulan dari Partai Gerindra untuk melengkapi apa yang menjadi pertanyaan yang barusan selisih suara tadi. Hanya itu sebenarnya masalah yang terjanggal. Biar kita dapat clear-nya. Kalau proses human error tadi, proses kesalahpahaman sehingga terjadinya direndamnya surat suara itu, ya namanya emosional manusia. Masih kita bisa dalam tanda kutip mewajarkan. Bukan berarti mengkerdilkan masalah tersebut. Tetapi memang ini adalah proses yang mungkin karena sama-sama panas sehingga terjadi hal tersebut. Kami menganggap semua proses itu dimaklumi, tetapi untuk jawaban yang terakhir itu biar tidak menjanggal aja. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Baik. Jadi tadi memang ada situasi yang belum sempat bisa terjelaskan kan begitu. Maka tadi saya menawarkan atau kita break dulu sambil teman-teman PPLN ini kan koordinasi juga dengan KPPS, gitu kan? Karena situasinya kan yang menanganin kan KPPS, gitu kan? Terus bisa jadi opsinya juga seperti yang disampaikan Pak John Aziz tadi. Ini sementara kita lanjutkan ya melengkapi data-data kita lanjutkan untuk PPL yang lain karena situasinya betul Pak John Aziz. Teman-teman PPLN ini kan waktunya juga terbatas. Sementara PPLN ini kan badan ad hoc ya, bukan permanen. Banyak yang kerjanya juga terbatas. Waktunya untuk di sini terbatas sudah. Iya, itu jadi ada situasi-situasi itu. Mohon juga ini dipahami. Gitu. Izin pimpinan. Sebentar, Mas. Iya. Terima kasih Ketua. Ya. Jadi memang pada intinya saya sepakat dengan sampai tadi oleh Bang John Najis juga Ya. bahwa kita pertama-tama harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman PPLN. Bagaimana tadi proses screening yang sudah dilakukan. Ya. Kita juga ada fakta yang tidak bisa kita lupakan bahwa saksi itu kan adalah penerima mandat daripada kita, daripada partai politik dan juga dari paslon. Ya. Dan mereka juga sudah menandatangani berita acara baik di TPS dan juga sudah di PPLN-nya. Jadi secara tidak langsung mereka juga sudah yang berada dalam proses tersebut. Iya. Terkait dengan hal-hal yang masih perlu kita dijelaskan, saya meminta untuk mereka untuk dapat bisa menjelaskan teman-teman dari PPLN. Tapi di satu sisi kita juga tidak bisa lupa bahwa para saksi kita sudah menandatangani berita acara tersebut. Apabila sampai tenggang waktu nanti kita masih sepakat terhadap sesuatu hal, kita tetap harus move on
apa yang masih belum disepakati silakan kita buat dalam surat keberatan ataupun dalam catatan khusus dari rapat kita hari ini. Demikian Pak Ketua. Oke, terima kasih. Jadi prinsipnya kan sebenarnya tadi seluruh proses sudah diungkap ya, termasuk Bang Fris nyampein sudah ditandatangani saksi-saksi yang hadir. Tetapi karena di forum ini kan butuh konfirmasi, itu pun juga kami berikan kesempatan untuk mengkonfirmasi proses yang sudah melibatkan saksi di setiap PPLN juga, begitu loh. Tetapi memang ada situasi tertentu kalau lokasinya ada di TPS langsung, teman-teman PPLN kan pada wilayah yang juga di titik-titik tertentu harus mengkonfirmasi, tidak bisa langsung seluruh detailnya di TPS, setiap pertanyaan akan memahami, akan paham gitu ya. Itu ada situasi-situasi itu, maka izin ini PPLN jeda break dulu sebentar atau kita catat dalam kejadian khusus. Saya pikir Tapi tetap bisa kita bacakan. Menurut hemat saya, kita masih memberikan kesempatan kepada PPLN Jeddah untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Sementara kita berikan kesempatan yang bersangkutan untuk melengkapi barangkali kalau masih ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Bagaimana PPLN? Kan Pimpinan usul pimpinan. Sebentar. Sama Panwasnya. Ini Panwas kan juga mohon juga catat semua yang terjadi ya. Jadi solusinya terkait dengan tadi soal selisih itu bisa saling mengkonfirmasi dengan pengawas TPS-nya. Maksud saya begitu. Maksud saya di forum ini juga jangan pasif, proaktif lah. Iya. Ini kan pemilu kan tidak hanya milik PPLN, tapi juga miliknya pengawas pemilu, miliknya peserta pemilu, milik pemilu semuanya. Dan selaku penyelenggara lebih proaktif juga lah. Ada situasi-situasi ketika bisa melengkapi keterangan dari PPLN. Karena juga punya perangkat di pengawas TPS kok. Gitu ya? Iya. Barangkali sebelum, monggo Mas Yasmi, ya. Baik. Ya. Kami sudah menanyakan kepada rekan KPPS untuk meng-cross check tadi yang adanya selisih angka tadi yang dua surat suara. Oke. Kalau boleh mengusulkan mungkin sambil menunggu proses tersebut kita membacakan hasil dari masing-masing. Saya begitu. Tidak setuju pimpinan, karena nanti hasilnya akan berbeda, begitu loh. Kalaupun ini dibaca, hasil akhirnya kemudian berbeda, kan kita belum mendapatkan konfirmasi gitu loh. Ya, angkanya beda. Oke, kalau gitu kita lewati dulu ya. Angkanya pasti akan berbeda, begitu. Lebih baik tidak usah dipaksakan. Sambil disinkronkan, Mas Bagus tolong di atensi ya, untuk sinkronisasi angkanya itu, datanya itu. Oke? Sebentar. Untuk lebih jelasnya supaya ini tidak berulang, ya. Kira-kira dokumen apa menurut kawan-kawan yang harus dilengkapi sama kawan-kawan ini dari PPLN Jeddah sehingga beliau nanti kemudian bisa meneruskan presentasinya. Ya nanti jangan udah dilengkapi, oh ini kurang lagi, ini kurang lagi, ini kurang lagi, sehingga artinya ini memakan waktu yang cukup ini. Nah sekarang sambil kita break gitu kan, tolong disampaikan kepada yang bersangkutan kira-kira dokumen apa yang harus ditunjukkan oleh PPLN Jeddah sehingga presentasinya bisa diteruskan. Gitu. Izin masukan pimpinan, izin. Kalau menurut saya sepakat dengan saran dari Pak Sudrajat tadi, bahwasanya itu dimasukkan dalam catatan khusus. Toh ini nantinya proses penandatanganan bahwa ini menjadi diterima atau tidak dalam proses pleno ini kan akan berlangsung pada akhirnya nanti. Tetapi ini menjadi catatan karena menurut kami permasalahan ini sebenarnya hanya human error. Terkait ada sedikit masalah yang ada di sana. Terkait perselisihan itu mungkin ada kehilapan. Jadi itu dimasukkan dalam catatan khusus. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Komisioner Pak Sudrajat tadi, bahwasanya proses ini harus tetap berlangsung. Proses perhitungan dan hasilnya nanti. Adapun ada beberapa partai yang tidak sepakat dengan proses ini, nanti kan pada akhirnya bisa di penandatanganan berita acara nanti. Mungkin itu saran dari kami, Pak.
Mike. Oh iya, paham. Mike. Betul, iya. Dan proses tadi kan juga dalam rangka itu kan? Iya, iya, iya. Diperbaiki aja dengan ininya ada. Iya. Kalau itu sudah terpenuhi nggak ada masalah menurut saya. Iya. Iya, Keliru di TPS itu biasa karena manusia juga bisa keliru. Nah, cuman diperbaiki aja supaya juga akuntabilitas bisa kita ini. Kita selingin satu. Iya. Iya, silakan diperbaiki kalau ini. Silakan, Pak Ketua, silakan. Oke, Saya kalau saran begitu. Sambil calling down. Iya. Calling down. Oke, izin kita putusin untuk PPLN Jeddah sementara break dulu untuk menyesuaikan data itu. Kita selingi satu PPLN Ya. untuk dibacakan, gitu ya. Sip. Oke, terima kasih. Jeddah ini tadi pertanyaan paling utama kan sudah terjawab bahwa yang hadir memang warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat, bukti-buktinya ada. Yang kedua, alat-alat kontrol yang digunakan atau instrumen atau alat kerja yang digunakan juga sudah ada. Kemudian yang terakhir tadi yang masih jadi catatan Jeddah adalah soal jumlah pemilih ya di TPS 1 daftar hadir ada perbedaan datanya. Oke. Nah, mengapa ada selisih tadi? Sudah ditelusuri, daftar hadirnya sudah ketemu, silakan dipresentasikan dan kalau ada tayangannya ditunjukkan. Ditunjukkan dulu aja biar nanti yang dibacakan tuh semua bisa melihat. Halaman 21. Baik. Mas, Mbak, sebentar Mas. Mas operator. Ada ya? Daftar hadir itu loh. Sudah. Daftar hadir di PK tadi halaman 21. Halaman 21. Sudah toh? Sudah ada. Tayangkan supaya sama-sama melihat mengapa ada selisih berapa 2 orang ya? TPS 1, ya, PPF dapat. Mbak Mas PPLN lebih baik mendekat ke sana aja biar ditunjukkan sekalian biar nggak lama. Mbak Roma atau Mas Yasmin. Teman-teman PPLN tolong dijelaskan sebelum ini ya. Maksudnya sebelum ini tadi itu yang didiskusikan di TPS 1 antara apa yang kemudian terlihat ada selisih 2 pemilih itu tadi di mana dan kemudian ditelusuri ketemulah ini. Cerita dulu supaya nanti agak runtut. Singkat-singkat saja. Silakan. Baik, tadi pertanyaan terakhirnya adalah terjadi diskrepansi data, perbedaan jumlah angka di DPK, daftar hadir, tertulis di situ di C Plano 695. Sebentar, ditayangkan. Ya. Kemudian Plano itu di TPS atau TPS ya? TPS 1. TPS 1. Ya. TPS 1 yang daftar hadir di PK ya. Betul. Betul, Pak. Oke, tapi pilek. Kalau nggak pakai yang ini ada nggak sih data yang
bisa ditayangkan atau harus lewat ini? Tapi bukan yang legislasi DPR kan? Ya. Dibesarkan. Ya. Di situ tertulisnya. Ya, silakan dibacakan, Mas. Di situ tertulis untuk DPK 695. 695. Namun di daftar hadir hitungan awal 693. Oke, coba Kemudian ditunjukkan dulu. Ya. Daftar hadirnya tadi, Mas. Ya. Nah, angka yang sebelah kiri itu berapa, Mas? Sampai 20 ya lembar ini. Nah, ternyata di bawahnya ada 2 tanda tangan berikutnya yang tidak pakai nomor. Itu ada 2 tanda tangan. Maka dari 6 berapa? Dari 695. Ya, kalau tadi dicek di TPS 1 berapa tadi? 695. 695. Tapi kalau dilihat tadi kurang 2. Ternyata yang 2 itu nyempil di bagian bawah yang tidak dikasih nomor ya urutannya. Sekali lagi ditayangkan lagi daftar hadirnya. Nah, ini ada 2 tanda tangan sebelah kanan itu di yang urutannya tulisan jumlah pemilih itu. Nah, itu ada 2 yang di bagian kirinya tidak ada nomor urutnya. Jadi sebetulnya sudah ketemu atau sudah bisa diidentifikasi itu ada di mana di TPS 1, ternyata ketemu di sini setelah ditelusuri tadi ya. Begitu? Cukup. Baik. Dengan demikian untuk jeda bisa dilanjutkan untuk pembacaan perolehan suara dimulai dari Pilpres lagi. DPR mungkin pasnya. Pilpres sudah belum? Oh, Pilpres tadi sudah. Iya, tapi diulangi lagi nggak apa-apa. Diulangi lagi. Tapi masalahnya ini betul tanda tangan orang yang datang sebagai DPK atau ditandatangani oleh KPPS-nya kalau begini. Kan kita nggak tahu ini siapa yang tanda tangan. Tadi saja kita masih berdebat bahwa nama-nama itu betul atau tidak gitu loh. Karena tidak ada NIK dan lain sebagainya begitu. Lalu kemudian muncul tanda tangan 2 seperti itu. Gitu. Benar tidak ini pemilih yang menandatangani? Gitu. Itu 1. Benar tidak dia warga negara Indonesia? Atau jangan-jangan orang Arab disuruh tanda tangan, kan bisa aja gitu. Oke, kalau yang ini tadi kan ada formulir registrasi ya. Bisa dilacak yang bagian ini tanda tangannya siapa 2 orang ini. Bisa kita lacak di kotak Gimana? kotak suara. Bisa kita lacak di kotak suara. Karena di kotak itu ya, Ya. form alat kontrolnya tadi itu ya. Ya. Bisa diterima ya Bapak Ibu? Kami tidak terima, pimpinan. Kalau nggak Pak, dipertunjukkan aja Pak. Kenapa? Yang apa yang kita curiga itu, kalau memang ada daftar itunya, dilihat aja apa sesuai dengan apa aja itu Pak, indikator apa yang bisa diberikan bukti. Kan bisa kalau dalam DPK ada verifikasi terlebih dahulu Pak. Yang misalnya paspor atau apa kan. Tadi sudah didiskusikan di sesi yang tadi sebelum jeda, teman-teman diminta untuk menelusuri dulu. Atau mungkin Panwas ada komentar, Panwas jeda. Silakan Panwas jeda tentang hal ini. Oke. Dibapatkan Pak, ditarik ya, didekatkan. Terima kasih. Dari hasil cross check yang tadi kita teliti, itu memang ada di situ, sudah saya hitung kembali. Enggak, gini Mbak, ini masalahnya bukan mencocokkan hitungan. Gitu loh. Anda itu kan pengawas.
Gitu loh. Pengawas itu kemudian harus mengetahui ini benar nggak WNI kita yang bertanda tangan dan dia berhak atau enggak. Sekarang pertanyaannya, kalau itu yang tanda tangan orang Arab itu bagaimana? Ini kan nggak sekedar mencocokkan hitungan gitu loh. Apalagi kemudian Anda tadi kan bilang itu teman Anda itu tadi malah bilang 697. Nah, ini kan tadi sama-sama break, sama-sama menelusuri. Teman-teman Panwas dengan PPLN kan sama-sama menelusuri dan temuannya sama. Itu ya, Mbak Panwas ya. Baik. Nah, berarti Panwas kemudian mengkoreksi tadi angkanya yang 697 menjadi 695. Enggak, sudah sesuai. Enggak, yang saya tanya adalah form Anda tulis berapa temuan ini? Ada masalah yang seperti ini. Ada pemilih DPK yang kemudian tidak jelas dan kemudian tidak ada nomor NIK-nya. Itu ada berjumlah berapa? 695. Berarti Anda merevisi pernyataan teman Anda tadi yang 697. Tidak merevisi karena tadi mungkin teman saya itu salah melihat atau salah melihat yang gimana? Karena TPS 002 kan tidak seperti itu angkanya. Ya kalau tadi masih tidak tepat, setelah kemudian ditelusuri sekarang sudah ada titik temu kan antara PPLN dengan Panwas. Iya. Gitu kan, Mbak? Iya, Pak. Sama-sama menelusuri tadi ya. Sudah menelusuri. Nah, pertanyaan berikutnya dari paslon tadi, saksi paslon. Panwas TPS itu untuk TPS berapa ini? 1 ya? 1. Mengetahui bahwa di dalam tanda tangan daftar hadir ini orangnya ada. Halo? Mbak. Mbak, yang Panwas sih. Iya, Pak. Nah kan dokumennya seperti ini, pertanyaannya oleh tim saksinya paslon, apakah Panwas mengetahui memang situasinya di lapangan ketika pemungutan suara di TPS 1 yang di KBRI KJRI itu memang demikian adanya dan orangnya bisa dipastikan hadir, bukan ditandatangani oleh KPPS atau ditandatangani oleh PPLN. Memang pada situasi di TPS 1 dan TPS 2 yang ada di KJRI pada saat jam pembukaan itu di jam 2 siang, tapi sebelum jam 2 mereka udah pada membludak. Nah, pertanyaan saya itu 2 tanda tangan itu ditandatangani jam berapa? Ini pada saat DPK. Jadi DPK di saat dibukanya DPK itu antara jam 5. Ya, ini ya kan ini sesuai yang dia rasakan, dia saksikan, Pak. Yang tadi mungkin pas melihatnya jam 15.30. Maaf untuk di TPS 1 dan 2 kebetulan memang saya di tempat. Jadi saya memang memantau di TPS 1 dan TPS 2, Pak. Oke. Itu. Mbak, ini pengawas di tingkat Jeddah atau Pak. pengawas TPS? Panwaslu Jeddah, Pak. Panwaslu Jeddah ya. Saya kira begitu. Nah, silakan Bapak Ibu calon saksi peserta pemilu ada komentar tentang hal ini. Karena kan teman-teman PPL sudah ditanya, sudah menjelaskan urut-urutannya, berbagai macam metode, berbagai macam mekanisme, instrumen kerja yang disiapkan untuk memastikan bahwa warga negara kita yang telah memenuhi syarat dilayani untuk milih. Dan kemudian untuk memilih itu betul-betul disaring melalui berbagai macam proses, prosedur, mekanisme, dan instrumen yang digunakan tadi, dan terbuka disaksikan oleh banyak pihak, termasuk ada Panwas dan ada saksi yang hadir di TPS. Silakan. Izin. Ini Mas Ya, Rid. terima kasih Pak Ketua. Sejak dari tadi pagi kita sudah membahas soal jeda dan setiap pertanyaan setelah dicoba untuk dijawab dan mekanisme untuk melindungi hak pilih juga sudah tadi disampaikan oleh PPLN dan kita juga bertanya kepada PPLN mengenai hal-hal yang kita anggap
kurang sesuai dan juga sudah dapat dijelaskan. Panwas juga sudah bisa menjelaskan dengan apa yang sudah mereka ketahui dan apa yang mereka rasakan saat berada di lapangan. Dan para saksi kita juga telah mendarangani berita acara tanpa ada keberatan. Jadi apabila kita terus-terusan ini Pak Ketua, kita harus sampai kepada satu sisi di mana kita harus melanjutkan kepada PPLN lain. Apabila memang teman-teman kita masih ada keberatan, saya menyarankan untuk dapat menuliskan dalam surat keberatan ataupun dibuat catatan khusus. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain berbuat? PKS silahkan. Pertama mungkin kita ucapkan ya ini waktu yang sudah sangat panjang ya untuk membahas ini, dan saya sepakat bahwa toh pada akhirnya kita harus mengambil minimal keputusan sementara dulu lah, bahwa pada saat ini kami dari PKS bisa menerima penjelasan dari PPLN maupun penjelasan dari Panwas. Adapun kalau ada keberatan misalnya dari pihak lain, silahkan. Tadi setuju dengan dari paslon 02 bahwa memang kita harus maju dan kita sudah terlalu lama nih di sini gitu ya. Dan toh penjelasan juga sudah dijelaskan, walaupun mungkin bagi sebagian pihak itu belum atau tidak mencukupi, tapi menurut kami ini sudah maksimal yang dijelaskan. Toh dicari dokumenan lagi juga nggak akan bisa ketemu gitu. Jadi kami dari PKS menyatakan kami bisa menerima penjelasan dari PPLN dan dari Panwas, dan kita bisa lanjutkan ke PPLN yang lain, Pak. Terima kasih. Masih Hanura, saksi Hanura. Hanura, ada punya paket? Siap. Baik, terima kasih Pak Ketua. Sederhana aja Pak. Mungkin saksi tadi Bawaslu udah, PPLN udah. Mungkin dokumen saksi aja yang dikonfrontir untuk memastikan saja, menggunakan mekanisme konfrontir atas dokumen yang ditandai saksi. Berita acara yang ditandatangani saksi di saksi kan, TPS ya. Kan Panwas sudah, PPLN udah. Nah, tinggal saksi saja kalau memang Kan tadi kan surat mandat masing-masing partai kan sudah ditayangkan, dikonfirmasi apakah betul nama yang tanda tangan ini di surat mandat ada, dinyatakan betul, dikenali semua. Dan yang tahu orang itu secara fisik kan teman-teman PPLN dan teman Panwas, orangnya kan dikenali, diketahui kan. Dan yang tanda tangan memang saksi yang hadir itu betul ya. Sudah terkonfirmasi semua sebetulnya ini yang soal saksi yang hadir di TPS. Tambahan sedikit Ketua, mohon maaf. Cukup ya, Hanura gitu. Oke. Ya, kalau dari PKS karena kami yang ikut dari tahap awal sampai akhir, bahkan ikut proses revisian segala macam, tadi kami sudah konfirmasi ke saksi kami, mereka menyatakan ya sudah menerima hal tersebut gitu. Jadi artinya prosesnya sudah dilakukan semaksimal mungkin oleh pihak-pihak di sana. Ya sekali lagi hasilnya seperti inilah yang terjadi sekarang. Baik. Demokrat. Ya, ini kan yang awal nih, jedah ini. Instrumennya pertama dari KTP ataupun paspor, dan itu kedua sudah dilakukan penyaringan terhadap dua template tadi yang ditayangkan, walaupun yang lainnya tidak terscan karena alasan sudah masuk di dalam kotak suara. Kalau kami berpandangan Demokrat, PPLN Jeddah sudah berusaha semaksimal mungkin, walaupun ada kekurangan-kekurangan yang kita bahas ini.
Nah, menurut kami ini ya harus ambil keputusan. Kalau kami menerima hasil yang dilakukan oleh PPLN Jeddah. Karena kalau kita mau hal yang paling mungkin dilakukan adalah mungkin menghitung ulang, membuka kotak suara. Nah ini seperti apa? Tapi itu juga apakah itu haram dilakukan? Atau bagaimana saya kurang tahu persis. Kalau memang mau dilakukan ya silakan. Tapi hemat kami sebaiknya karena mereka juga sudah melakukan upaya yang maksimal dari pagi mencoba dilakukan koreksi, terus malam ini juga dilakukan koreksi, sudah ada walaupun nik ini laki-laki atau perempuan juga tidak tampil di sini, misalnya ya, tapi mereka juga sudah menandatangani daftar hadir dan lain sebagainya. Terus ada kondisi yang memang terjadi di KJRI di Jeddah sana seperti yang tadi kita lihat. Tentu ini memang sulit sekali melakukan sebuah pemilu di negeri orang. Dan ini sudah kawan-kawan PPLN maksimalkan saya kira. Jadi kalau kami berpandangan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nasdem. Oke, silakan. Kami Nasdem mengapresiasi seluruh kerja-kerja kawan-kawan di PPLN bisa memahami seluruh dinamika yang sudah disampaikan tadi. Tapi dari pemilu ke pemilu, setiap kali kita rekapitulasi di PPLN, maka ini jadi catatan buruk soal prestasi pemutahiran daftar pemilih. Ini harus jadi catatan. Kalau sampai DPK besar, berarti Anda gagal melakukan proses pemutahiran itu dengan baik. Dan mungkin ini juga masukan untuk KPU untuk mendeteksi nanti seluruh PPLN mana yang punya potensi semacam itu. Itu saja catatan saya. Dan saya bisa mewakili partai, memahami dan bisa menerima hasil yang sudah dipresentasikan tadi. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau saya boleh komentar ya Mas Putu. Jadi kalau kemudian menganggap gagal pemutahiran data pemilih semuanya dibebankan kepada teman-teman PPL juga tidak fair. Termasuk data awalnya dari pemerintah itu seperti apa kan juga kita terima end user. Nah itu nanti kita jadikan bahan evaluasi. Kalaupun dianggap pemutahiran data pemilihnya kurang maksimal, bagian apanya. Tapi kalau saya tidak setuju semuanya dibebankan pada teman-teman PPLN karena data kan tidak dari kita. Iya. Ya. Jadi nanti silakanlah KPU menelusuri di mana problemnya. Termasuk mumpung sedikit lewat, termasuk saya juga tadi kecewa dengan Jerman Barat, Jerman tadi Berlin, yang kenapa duta besarnya tidak bisa bantu sampai bikin rekrutmen apa namanya KPPS gitu ya, kasihan kawan-kawan itu sampai nggak bisa apa rekrut. Terima kasih. Baik, makasih. Cukup, Bang John. Terima kasih Ketua. Ya sama-sama kita mengalami proses pemaparan dari PPLN Jeddah. Memang ada kekurangannya dan ada yang masalah-masalah yang dapat kita saksikan bersama. Tapi melihat daripada kesungguhan dari PPLN Jeddah, dan saya yakin mudah-mudahan
PPLN Jeddah ini memang jujur menyampaikan apa adanya sesuai yang dipresentasikan. Kami dari Partai Golkar, kekurangannya itu dimasukin ke dalam suatu catatan khusus, ya, supaya ini menjadi bahan atau menjadi suatu catatan di dalam pleno ini untuk perbaikan kemudian. Jadi menurut hemat saya, kami bisa memahami dan bisa meneruskan proses pemaparan atau proses presentasi ini untuk jenjang yang lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Jadi begitu ya Bapak Ibu, nanti di Izin pimpinan. sebentar Mas. Di form kejadian khusus kami akan membuat catatan tentang apa situasi yang dihadapi atau yang terjadi di PPLN Jeddah, dan Bapak Ibu yang akan membuat catatan keberatan saksi, nanti kami siapkan formulirnya, catatannya apa, nanti kita jadikan dokumen untuk rekapitulasi nasional. Silakan. Ya, ini bukan masalah tidak memahami kondisi teman-teman PPLN. Kami memahami kondisinya, bahkan sangat memahami. Dan kami tidak ada masalah dengan kondisi personal dan lain sebagainya. Tetapi kemudian kalau kita membiarkan ini berlalu begitu saja, ini yang dipertaruhkan adalah suara rakyat. Begitu. Demokrasi yang substansi kemudian dikesampingkan dengan hal-hal formil begini hanya sebatas kemudian hitungannya cocok. Ada 2 nyangkut tanda tangan di bawah dan lain sebagainya. Prosedur-prosedur kemudian kita tabrak begitu saja. Begitu. Dan kita kemudian membiarkan bisa saja hal-hal yang tidak betul terjadi dan lain sebagainya begitu. Oleh sebab itu pimpinan, kami meminta silakan nanti kalaupun ini diterima atau tidak, silakan. Kami minta ini dicatat dalam kejadian khusus. Ya, termasuk dengan kejadian masalah penghilangan surat suara tidak terpakai dan masalah absen DPK yang tidak ada NIK-nya. Lalu berikutnya, karena tadi disampaikan bahwa bukan hal yang haram kemudian membuka kotak, maka kami meminta untuk kotaknya dibuka. Poin-poinnya tadi dicatat ya? Dicatat, ada yang dicatat ya? Sorry Mas, yang terakhir tadi? Ya, yang pertama masalah pemusnahan surat suara tidak terpakai. Yang kedua masalah absensi. Caranya tadi ya, yang tidak air. Yang kedua masalah absensi daftar hadir yang tidak ada DPK yang tidak ada NIK-nya dan tidak ada namanya. Dan yang ketiga, kami meminta membuka kotak atau bahkan meminta pemungutan suara ulang. Itu sikap dari kami. Ini dari tim pasangan calon nomor 3. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Cukup? Ya. Catatan? Enggak. Ini cukup ya. Teman-teman Bawaslu Pusat, Bawaslu, ada yang mau memberikan catatan? Cukup. Bawaslu RI tolong juga ya, mohon disaksikan dan dicatat itu permintaan kami. Khususnya yang 2 hal terakhir itu, buka kotak atau sekaligus PSU. Untuk formulir yang kejadian khusus yang tanda tangan kan yang mimpin rapat pleno. Kemudian untuk yang catatan keberatan, sekiranya ada saksi yang akan menyampaikan catatan keberatan, kami siapkan formulir, nanti dicatat dan ditandatangani oleh saksi. Begitu. Bawaslu nanti berdasarkan situasi yang terjadi di dalam forum rapat pleno ini, silahkan nanti kalau memang ada yang perlu dicatat juga diberikan catatan. Begitu ya. Baik, dilanjutkan untuk pembacaan hasil suara untuk pemilu presiden dan nanti dilanjutkan untuk pemilu DPR. Silakan PPLN Jeddah. Sebelumnya tadi kan sudah ada juga mau menunjukkan video mencelupkan, ya kalau ada ditayangkan supaya kita sama-sama melihat, menyaksikan.
Ini siapa? Saksi ya. Mbak, pakai mic, Mbak. Ini saksi ya. Itu saksi, Pak. Dan dikenali ini siapa namanya, saksi dari partai atau dari mana dikenali ya? Yang ini, yang ini loh, Mbak. Mbak, Mas, dan Panwas mengenali orang ini. Saksi ya? Yang pakai peci ini, Pak. Iya, bukan yang pakai peci-nya, yang itu loh, megang-megang surat suara di dalam kotak. Iya. Jangan nggak usah dibahas pakai peci-nya, Mas. Jadi problem nanti. Yang kita ini fokus soal itunya. Aduh, gara-gara pakai peci nanti arahnya bisa macam-macam. Tolong ditarik kembali pernyataan itu. Mbak, PPLN kenal sama orang ini, Mbak? Yang pegang kotak ini. Secara pribadi tidak kenal, tapi kalau secara baju yang dipakai ada jaket warna Bukan jaket ini, rompi. rompi warna putih tulang, Krem. krem ya. Sepertinya dari tim sukses 1, Pak. Oke. Terus diulang lagi, diputar dari awal. Ini yang pakai topi siapa ini? Ada tulisannya. Oh iya, yang pakai top. Yang baju biru itu, Mbak. Dari awal, Mbak, tarik lagi, Mbak, Mas, tarik dari depan lagi. Nah, nanti di pelan-pelan. Maju dikit, pelan-pelan maju dikit. Yang sebelah kiri loh. Ada topinya lagi, maju dikit lagi. Itu tulisannya PPLN. Panwaslu kayak. Yang pakai topi Atau hitam, KPPS. Biru dongker kayaknya ini, Pak. Maju dikit. Kok malah maju dikit? Maksudnya biar jalan. Diulangi lagi, Mas, Mbak. Sebelum ini kan tadi kelihatan. Nah, biarkan dulu jalan dulu, nanti baru di pos. Ada kanya. Ada 2 orang yang topinya sama, yang di bagian yang sini, pegang, yang di tengah. yang pegang selang ini selang. Coba. Coba maju lagi, Mas. Diulangi dari depan. Diulangi dari depan. Sebentar. Sebentar, Mas. Kan sama-sama kita saksikan dulu. Nanti kita cek satu-satu. Dan sebelah kiri ini yang pakai topi ini ada 2. Identitasnya topinya kayaknya sama nih. Apakah ini timnya KPPS? Iya. Menyetujui ya. Ini. Ya, yang mau video ini loh. Kelihatan handphonenya sebelah kiri ini. Ada yang protes, Ini video tahu nggak siapa yang mau video, Mbak? Nggak tahu ya. Ah, ini. Iya. Panwas LN ini. Panwas. Panwas. Nanti dicek, Mbak. Ya, ini siapa Panwas atas nama siapa? Supaya bisa ditanya. Panwas. Linmas. Oh, Linmas. Waduh. Berarti PAM TPS ini. PAM TPS. Satlinmas luar negeri. Memang kalau kelihatan separuh itu bisa menimbulkan tuduhan-tuduhan yang enggak pas. Gara-gara ada masnya nih. Ini berarti kalian petugas pengamanan di TPS ya ini ya? Betul ya, oke. Diulangi lagi, Mas. Dari depan.
Olin Mas yang pegang itu. Ya. Atas Nah, perintah siapa? pelan-pelan. Nah, yang pakai baju hijau teriak-teriak kotak itu siapa tuh? Saksi. Saksi. Nggak tahu. Saksi. Nggak kenal. Enggak. Yang pakai baju biru Nah, yang biru ini yang merekam di tengah itu pakai sarung ya? gamis, baju gamis. Gamis ini kenal nggak? Yang merekam nggak kenal ya? Yang baca doa pembukaan KPPS. Di situ semua Ini semua yang ada di sini terlibat. Enggak kan, paling enggak yang tahu situasinya kan teman-teman PPLN sama Panwas dari segi wajah atau identitas baju yang dipakai bisa mengenali atau tidak. Terus yang kalau pakai baju merah apa namanya, merah Dikasih marun siapa? Kaos atau baju itu? Kan ada dua tuh yang dekat mobil sana. Itu KPPS. Oh, KPPS ya. Tak kenal nih KPPS TPS berapa ini? TPS 1. TPS 1 ya. Yang duduk di depan tengah ketua KPU ini. Itu kode. Iya, yang Izin ketua. Ya. Mas selaku ketua KPPS, ketua PPLN, pada waktu kejadian ini Mas ada di mana? Kami berputar, Bapak. Tapi ada di lokasi ini? Tidak, Pak. Tidak. Kami kemungkinan ketika ini kami berada di Wisma Konjen. Wisma Konjen. Ibu Wisma. di Wisma juga. Siapa PPLN yang bertugas pada waktu ini siapa? Nggak ada upaya untuk untuk mencegah atau untuk melarang orang ini. Ini kan tadi sama dengan pertanyaan saksi dari paslon 3. Dalam rangka ketika banyak kerumunan, tadi kan ada upaya, ada polisi, ada apa gitu ya, untuk gimana meredam supaya nggak ribut lah kira-kira. Tapi begitu ada upaya pencelupan atau perendaman ini kok nggak ada upaya untuk mendatangkan polisi. Nah, ini malah ada anunya nih. PAM TPS-nya ada di sini, merekam, tidak ada upaya untuk itu. Tapi ingin kami pastikan sekali lagi ya, Mbak, Mas, PPLN dan Panwas, ketika surat suara, ketika proses pemungutan suara selesai, kan ada surat suara yang digunakan untuk milih, yang dicoblos. Ada yang tidak digunakan. Nah, surat suara yang tidak digunakan, pertanyaannya nih ya, secara prosedur itu kan dikasih tanda silang dan disisihkan ya. Apakah dikasih tanda silang? Dijawab aja, jangan dikasih atau tidak? Dikasih. Diberi tanda silang ya, yakin ya, Mbak Panwas? Iya, Pak. Iya apanya? Dikasih tanda silang. Oke. Menyaksikan ya, bahwa diberi tanda silang, menyaksikan ya. Izin Pak, waktu kejadian di hari itu kebetulan saya mobile di Mekah. Oh, di Mekah. Nah, tadi Mbaknya bilang pada saat hari pemilihan ada di TPS 001 itu. Jadi Kak, Nah, sekarang kok tiba-tiba ke Mekah? kan tadi saya mau menyampaikan tapi sudah diputus. Jadi pada saat dari jam 2 sampai jam 5 itu saya memang posisi ada di Dini hari. TPS 1. Siang atau dini hari? Jam 2
hari H, Siang ya. ya siang Pak. Jam 2 siang sampai Dari jam jam 5 sore dari ada jam di ada di KJRI. KJRI Oke. sampai kalau kurang lebih ya kita geser ke Mekah itu setelah sholat maghrib. Jadi kita geser dari Mekah ke Jeddah, saya ke Mekah. Jadi pada saat peristiwa ini siapa yang ada di situ? Peristiwa yang video ini. Iya. Panwasnya maksudnya siapa rekan panwas yang ada di KJRI? Ada nggak? Yang ada panwas lapangan, panwas TPS. Panwas ininya ada nggak? Panwas lu Jeddahnya ada nggak? Pada saat ini di KJRI ada atau enggak? Saya kurang tahu Pak, mungkin pada Enggak, saat kalau itu, nggak tahu iya. ngomong nggak tahu. Iya, tidak tahu Pak. Tapi kalau panwas TPS ada ya. Ada. Cukup ya. Ini kan untuk membuktikan bahwa memang ada peristiwa ini. Ini kan sisi yang lain. Kalau sisi yang beredar kemana-mana kan yang merendam ibu-ibu semua. Iya. Oke, cukup. Lanjut ke pembacaan, tayangannya diganti untuk pembacaan hasil pemilu untuk pemilu presiden dan DPR. Termasuk saksi. Izin kami bacakan pimpinan.